Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Risma Junior, kelas 2 D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Kali ini aku akan sedikit mereview buku. Nah, buku apa sih? Buku The 7 Habits of Highly Effective Business karya Zen Rafi. Buku ini tuh bergenre self-help atau motivation. Terus buku ini juga bestseller pada tahun 1998. Sedikit info tentang penulisnya. Zen Rafi ini adalah seorang eksekutif bisnis, penulis, pembicara sekaligus inovator di Amerika. Nah, Zen juga adalah seorang penulis terlaris di New York Times. Nah, Rafi juga lulusan dari Universitas Chicago dengan gelar dalam bahasa Inggris dan penghargaan universitas. Dia kemudian memperoleh MBA dari Harvard Business School. Wow. Sebelum masuk ke pembahasan bukunya, aku ada sedikit tebak-tebakan. Nah, siapakah aku? Nah, aku adalah teman tetapmu, aku adalah penolongmu yang terbesar atau bebanmu yang terberat. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Sebagian hal yang kulakukan mungkin sebaiknya kamu serahkan saja kepadaku, maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Siapakah aku? Siapa ya? Jawabannya adalah benar banget, kebiasaan. Buku ini tuh membahas tentang kebiasaan, jadi kebiasaan dan karakteristik yang dimiliki oleh remaja-remaja yang bahagia dan sukses di seluruh dunia. Nah, pernah dengar gak sih istilah taburlah gagasan, tuailah perbuatan. Taburlah perbuatan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Taburlah karakter, tuailah takdir. Jadi intinya apa yang kita pikirkan sekarang tuh akan menentukan takdir kita, termasuk tadi kebiasaan. Jadi dari gagasan, perbuatan, kebiasaan, karakter, hal ini akan mempengaruhi takdir atau masa depan kita. Makanya sangat diperlukan sekali kebiasaan-kebiasaan yang efektif untuk menentukan masa depan kita supaya sukses, terjamin, bahagia, dan sesuai dengan rencana kita. Memang terdengar simple, tapi kebiasaan ini memang seperti itu, teman-teman. Jadi kebiasaan itu kan banyak banget ya, teman-teman. Kebiasaan-kebiasaan apa aja sih yang kita perlukan, apalagi kita sebagai mahasiswa yang mahasiswa perlukan agar kuliahnya tuh lancar, terus sesuai harapan kita, atau ya minimal kalau misalnya nggak sesuai juga itu akan membentuk karakter kita juga gitu, membentuk karakter yang baik sehingga akan menentukan takdir kita yang baik juga sesuai dengan tadi patah yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Nah, langsung masuk ke kebiasaan yang pertama. Kebiasaan yang pertama adalah jadi kebiasaan ini tuh dibagi, emang ada 7, tapi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tuh kebiasaan 1, 2, 3 itu menyangkut kemenangan diri atau menyangkut tentang penguasaan diri, atau di sini disebut kemenangan pribadi. Kebiasaan 4, 5, 6 itu menyangkut hubungan kerjasama antar satu sama lain, atau disebut kemenangan publik. Terus kebiasaan yang ke-7 itu disebut dengan pembaharuan. Nah, kebiasaan yang pertama adalah jadilah proaktif. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa harus punya kebiasaan ini? Nah, cara untuk memahami cara berpikir proaktif adalah membandingkan respon
respon yang proaktif dengan reaktif. Kalau misalnya orang yang reaktif, bahasanya tuh gini, aku coba deh. Nah, sedangkan kalau yang proaktif itu akan aku kerjakan. Terus kalau misalnya yang reaktif, aku emang begitu kok. Kalau yang proaktif, seharusnya aku bisa lebih baik gitu. Terus kalau misalnya yang reaktif, aku terpaksa melakukan itu. Kalau yang proaktif, aku memilihnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya yang reaktif itu dia selalu mempertahankan diri sendiri dengan mencoba menyalahkan hal lain. Sedangkan kalau proaktif itu lebih menerima dan bertanggung jawab seperti itu. Akulah sumber pendorong diriku sendiri. Sebelum berperan menjadi pemain tim yang baik, kita harus memaksimalkan diri sendiri terlebih dahulu. Atau kita harus bertanggung jawab. Seperti itu. Terus, kebiasaan yang kedua itu merujuk pada tujuan akhir. Mulailah dengan mengingat-ingat tujuanmu. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari juga, kita itu sudah mempraktekkan hal tersebut dalam hal-hal kecil gitu. Kayak misalnya contoh, kita sedang berada di kamar, terus kita ingin makan. Makanannya ada di dapur misalnya. Oh, berarti tujuan aku adalah makan. Dan untuk makan, aku perlu jalan kaki dari kamar menuju dapur kan. Kalau misalnya kita punya tujuan kan jelas, oh ya kita arahnya ke dapur. Kalau misalnya kita nggak punya tujuan, begitu keluar kamar, kita akan bingung gitu. Wah, ke kanan atau ke kiri, atau ke depan, atau masuk lagi ya ke kamar, kayak gitu kan. Jadi dengan adanya tujuan ini, kita bisa memperjelas hal-hal apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, kenapa sih tujuan akhir ini, menentukan tujuan, merujuk pada tujuan akhir ini penting? Kita akan terbantu dengan mewujudkan impian kita, terus membantu mengendalikan hidup kita. Jadi kalau misalnya sekali-kali kita sedang males atau apa, terus kalau misalnya kita ingat lagi tujuan kita kan, kita jadi oh iya kan tujuan aku melakukan ini adalah untuk ini, jadi membangkitkan semangat lagi kan. Dan yang paling penting adalah kita sendiri yang menentukan tujuan akhir kita. Kalau misalnya bukan kita, orang lain yang akan menentukan tujuan akhir kita. Kebiasaan ketiga, yaitu dahulukan yang utama. Ini adalah tentang belajar mengenai skala prioritas untuk ukuran mahasiswa yang banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam satu waktu kan. Apalagi di Polban gitu ya, kita kegiatannya memang padat sekali. Kalau misalnya saya sendiri ikut 2 organisasi, tapi menurut aku itu juga udah cukup menyita waktu gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa atur waktu, itu akan sangat keteteran dan menyiksa diri sendiri seperti itu. Jadi setelah kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terus mengingat-ingat tujuan akhir, kita juga harus bisa menentukan skala prioritas kita. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kemenangan publik. Kemenangan publik ini terdiri dari kebiasaan 4, 5, dan 6. Nah, kebiasaan 4 itu apa sih? Kebiasaan 4 itu berpikir menang atau menang. Nah, ini dimulai dengan keyakinan bahwa kita semua adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau merasa lebih rendah dari orang lain, dan juga tidak ada yang perlu merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah dari orang lain. Kita memang kalau misalnya kita menang atau berhasil atas sesuatu, memang kita sendiri memang merasa senang gitu. Tapi apakah kita bisa sama-sama merasakan senang jika orang lain mendapatkan keberhasilan atau kemenangan tersebut? Tidak semua orang bisa, tapi
Di kebiasaan ini kita wajib banget untuk bisa merasakan kebahagiaan orang lain agar terhindar dari perasaan iri atau dengki, karena perasaan iri atau dengki itu tuh kurang baik untuk perasaan kita sendiri juga, untuk mood kita juga, tapi ke badan juga kurang baik juga loh teman-teman. Kayak misalnya contoh sikapnya itu kayak pujian untuk teman-teman yang sudah membantu kita, kayak apresiasi kecil-kecilan, entah itu ucapan terima kasih juga, itu cukup berpengaruh gitu. Jangan lupa mengucapkan terima kasih jika merasa terbantu oleh orang lain. Terus tidak boleh sombong kalau misalnya kita mencapai jabatan tertentu. Terus yang ketiga adalah turut bersukacita atau senang atas keberhasilan orang lain. Terus kebiasaan nomor 5 adalah berusaha untuk memahami terlebih dahulu sebelum dipahami. Pepatah bangsa Indian Amerika mengatakan, dengarkanlah, kalau tidak lidahmu akan membuatmu tuli. Dengarkanlah, kalau tidak lidahmu akan membuatmu tuli. Jadi kita tidak boleh egois gitu. Kalau misalnya kita sedang berbincang dengan orang lain, kita tidak boleh egois, tidak boleh memaksakan kehendak. Kita harus bisa memahami mereka dulu sebelum kita yang minta dipahami. Karena kebutuhan paling mendalam dari hati kita adalah dipahami. Betul sekali. Nah, orang takkan mengungkapkan isi hatinya kecuali merasakan kasih serta pengertian yang tulus. Jadi kita sendiri juga pasti merasakan gitu, kalau misalnya kita kurang dihargai, kurang didengarkan, dipahami oleh orang lain, kita juga kurang enakan. Makanya apalagi kalau misalnya kita dalam satu kerjasama atau dalam satu kelompok, kita harus bisa menahan ego kita gitu, sehingga tidak melukai perasaan orang lain. Kebiasaan yang keenam adalah mewujudkan sinergi. Maksudnya adalah kita harus menjadi satu dengan tim kita, atau bahasa yang sering kita gunakan adalah kita harus kompak, karena kita banyak terlibat dalam suatu tim atau kerjasama di kegiatan kampus. Kebiasaan ini sangat kita perlukan, karena begitu kita kompak, apalagi sampai terasa perasaan kekeluargaannya, itu saat kita bekerja sama, kita bisa merasakan atau kita bisa bekerja dengan perasaan atau dengan hati. Terus kebiasaan yang terakhir adalah bagian 4, yaitu pembaharuan atau kebiasaan 7. Asuhlah gergajimu. Maksudnya adalah itu tentang menjaga ketajaman diri atau mengimprove diri sendiri dengan cara secara berkala memperbaiki dan menguatkan keempat dimensi kunci kita, yaitu ada tubuh, otak, hati, dan jiwa. Dimensi tubuh itu dimensi fisik dengan cara berolahraga, makan sehat, tidur cukup, dan rileks. Kemudian otak ini adalah dimensi mental. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca, mendidik, menulis, belajar, dan mempelajari keterampilan baru. Kemudian ada hati atau dimensi emosional dengan cara membangun hubungan, terus tertawa juga, dan pelayanan. Kemudian ada jiwa atau dimensi rohaniah dengan cara merenung, menulis jurnal, menyimak media berkualitas, atau kalau dalam agama bisa dengan cara beribadah. Jadi kebiasaan 7 ini tuh lebih cenderung mengimprove diri kita sendiri, mengupgrade diri kita sendiri agar selalu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Intinya, semua 7 kebiasaan ini sangat diperlukan oleh
remaja, apalagi untuk mahasiswa seperti kita, karena benar-benar relate. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, kebiasaan itu akan mempengaruhi takdir kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf juga, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.